ormas-ormas keagamaan, dan itu yang memungkinkan kita mengerti bahwa ormas keagamaan karena posisi moralnya mesti ditundukkan dengan kapital. Dan maka itu masyarakat sipil nggak ini sogokan, apalagi ya nggak ada lain selain sogokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah kembali di channel saya, dan pada kesempatan ini kita akan membicarakan satu topik yang menurut saya sangat penting untuk kita bahas, untuk kita dengarkan, di mana sebelumnya topik hangat yang sama telah diperbincangkan ketika salah satu organisasi terbesar umat Islam di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama, menerima konsesi tambang dari pemerintah. Dan ternyata kini giliran Muhammadiyah yang melakukan hal sama, yaitu menerima konsesi tambang dari pemerintahan Jokowi. Nah, kita masyarakat awam, saya dan mungkin kalian bertanya-tanya bagaimana hal ini bisa terjadi. Tentu kita hanya bisa meraba-raba, tentu hanya bisa mendengar tanggapan dari orang-orang yang punya kapasitas untuk menganalisa dan menjelaskan tentang hal ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat tanggapan salah satu tokoh penggagas akal sehat di Indonesia mengenai persoalan ini. Oleh sebab itu jangan kemana-mana, tonton terus video ini. Berikut tanggapan dari Rocky Gerung. Nah, Anda mau berharap dari mana lagi masyarakat sipil terintis terhadap tambang nih, kalau sudah dua ormas terbesar ini semua terima tambang gitu? Ya, apapun argumen dari Muhammadiyah, walaupun dianggap ya sudah dinilai manfaat mudaratnya, tetap Muhammadiyah itu ada ormas. Dan ormas itu tugasnya adalah merawat kebersamaan, merawat keadilan, merawat lingkungan segala macam. Jadi kalau Muhammadiyah akhirnya terima, itu artinya ideologi Muhammadiyah itu tidak lagi seperti yang dibayangkan oleh pendirinya, oleh Kiai Ahmad Dahlan. Yaitu jangan cari uang dari Muhammadiyah. Kan intinya jangan cari uang dari Muhammadiyah, artinya hidupkan Muhammadiyah terus sebagai ormas, kan bukan jadiin dia korporasi kan. Tapi oke, kita hormati itu sebagai putusan teman-teman di Muhammadiyah. Namun catatan kami dari masyarakat sipil bahwa elemen-elemen kritis dari Republik ini akhirnya masuk juga dalam jebakan pragmatisme. Itu aja. Sekarang kita mulai lihat misalnya apa nanti pikiran Muhammadiyah kalau ada krisis lingkungan tuh, hal yang biasa diucapkan dengan tajam, Pak. Ya, mari kita lihat pandangan pertama dari Bung Rocky Gerung. Selama ini saya dan mungkin kalian dan termasuk Rocky Gerung melihat bahwa NU dan Muhammadiyah adalah sebuah organisasi yang harusnya tampil sebagai sebuah organisasi yang harusnya menjadi pengkritik, pemberi solusi terhadap pemerintah, tapi ternyata keduanya kini terjebak dalam oportunis yang ditawarkan oleh pemerintah, di mana kedua organisasi besar ini akhirnya bergabung dengan pemerintah dengan mengambil peluang konsesi tambang yang ditawarkan oleh pemerintah. Dan seperti kata Rocky Gerung, kita akan melihat reaksi dari tokoh-tokoh kedua organisasi ini ke depan terhadap dampak dari tambang-tambang yang ada di Indonesia ini terhadap lingkungan. Kita lanjut melihat tanggapan Rocky Gerung selanjutnya. Pak Busro Mengkodas itu bolak-balik ke Jawa Timur, advokasi kerusakan lingkungan. Dan kita ingat bahwa Pak Busro yang jadi semacam pemandu nilai dari Muhammadiyah itu. Tapi mungkin faksinya Pak Busro itu yang gagal untuk menghalangi atau akhirnya mengalah karena tekanan pragmatismenya kuat. Cuma itu yang bisa kita duga kan. Ya, oke. Tapi jangan-jangan malah menurut saya ini berduga mereka ini justru mengamalkan ajarannya Kiai Ahmad Dahlan yang menyatakan bahwa hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan cari hidup di Muhammadiyah. Dan itu kan dia dalam rangka menghidupi Muhammadiyah dengan tambang ini, hidupnya malah bisa hidup bergelimpangan harta benda ini kalau dengan tambang. Ya, mestinya tokoh-tokoh Muhammadiyah menghidupi dirinya dulu, baru menghidupi Muhammadiyah. Bukan menghidupi Muhammadiyah untuk menghidupi diri mereka. Kan yang berbisnis Muhammadiyah kan. Jadi itu juga yang... Oke, kita lanjut melihat bagaimana tanggapan Hersu Beno Arif dengan Rocky Gerung mengenai keterlibatan NU dan Muhammadiyah dalam konsesi tambang yang ditawarkan oleh pemerintah. Kita yang di luar NU dan Muhammadiyah ini kan beranggapan bahwa kader-kader organisasi jangan hidup dari organisasi, tapi bagaimana kader-kader ini menghidupi organisasinya. Nah, jangan-jangan dalam keterlibatan atau kesediaan dari kedua organisasi besar ini untuk menerima konsesi tambang yang ditawarkan oleh pemerintah adalah salah satu
bentuk untuk menghidupkan organisasi NU dan Muhammadiyah. Ya bagaimanapun kita tahu bahwa dalam sebuah organisasi butuh modal, butuh pembiayaan, dan bisa jadi ini adalah cara dari NU dan Muhammadiyah untuk menghidupkan organisasinya. Namun kemudian Rocky Gerung mengatakan bahwa ya itu sah-sah saja itu. Namun pada dasarnya semestinya kader-kader NU ini menghidupi dirinya terlebih dahulu sebelum mereka hidup dari organisasinya. Menurut tanggapan saya, Rocky Gerung ingin mengatakan begini, bahwa dengan kesediaan NU dan Muhammadiyah menerima tawaran konsesi tambang dari pemerintah, itu adalah cara untuk mereka hidup dari organisasi. Tapi ini hanya tanggapan saya, ini hanya pendapat saya. Mari kita lanjut dengarkan penjelasan selanjutnya. Saya kira itu walaupun mungkin udah ada pertimbangan mudarat manfaat segala macam, tetapi tetap prinsipnya Muhammadiyah itu hidup bukan untuk berbisnis, itu dasarnya kan. Yang boleh berbisnis adalah tokoh-tokoh Muhammadiyah tuh. Nah kalau misalnya itu dijadikan dasar, berarti yang berbisnis tokoh-tokoh Muhammadiyah, lalu elemen Muhammadiyah jadi semacam penerima manfaat aja. Kan nggak begitu kan? Kan yang diizinkan adalah Ormasnya, yang bisnis ormas Muhammadiyah, itu dasarnya tuh. Jadi tetap Muhammadiyah akhirnya berbisnis itu. Dan bisnis itu yang membuat kita masyarakat sipil menganggap bahwa Muhammadiyah artinya bagian dari elemen akumulasi, yaitu kepentingan modal, dan kepentingan modal itu bagian dari upaya untuk menundukkan masyarakat sipil. Karena kita tahu semua proyek Jokowi yang bersifat finansial itu untuk menundukkan sikap kritis masyarakat sipil. Yes. Betulkah bahwa upaya pemerintah sebagai upaya untuk menundukkan sikap kritis masyarakat dan termasuk sifat kritis dari tokoh-tokoh yang ada di NU dan Muhammadiyah? Oke. Kan kalau selama ini Muhammadiyah katakanlah punya sekolah, punya rumah sakit, walaupun itu sebenarnya entitas bisnis, tapi di tangan Muhammadiyah kan itu disebutnya bukan bisnis ya, amal usaha Muhammadiyah. Jadi kalau namanya amal usaha itu pasti beda dengan dia memang bukan filantropi betul, tapi juga bukan bisnis gitu. Ya itu yang disebut kemandirian Muhammadiyah, akuntansinya jelas tuh. Kalau sekarang Muhammadiyah itu partner dari negara, artinya tidak mungkin lagi bersikap kritis pada negara, kan itu intinya itu kan. Jadi semua hal kita balikan pada basis moralnya. Jadi value-nya apa di situ tuh? Apapun yang mau diucapkan Muhammadiyah sama dengan kepentingan NU, yaitu menjadi partner pemerintah. Nggak ada soal juga jadi partner pemerintah. Tetapi fungsinya berubah, tidak mungkin lagi masyarakat sipil mengkritik pemerintah, kan itu intinya tuh. Jadi ini soal paradigma, soal posisi-posisi ideologis. Ya, apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung memang ada benarnya. Tidak ada salahnya ketika NU dan Muhammadiyah kemudian mau berpartner dengan pemerintah, itu sah-sah saja. Cuma kemudian yang dikhawatirkan adalah jangan sampai dengan berpartnernya dalam pemerintahan NU dan Muhammadiyah itu kemudian menghilangkan sifat kritis dari masyarakat, terutama orang-orang yang ada di lingkungan NU dan Muhammadiyah, yang kemudian kita sebagai masyarakat awam berharapnya bahwa yang tampil sebagai pengkritik utama adalah tokoh-tokoh yang memang selama ini kita anggap berada di luar jalur pemerintahan, terutama kader-kader Muhammadiyah. Cuma dengan keterlibatannya dalam korporasi tambang ini, jangan sampai itu justru melemahkan nalar kritis mereka terhadap pemerintahan. Lanjut ya. Kita bukan ingin mengadu atau memposisikan posisi yang berbeda antara Muhammadiyah dan NU. Kalau NU bahwa kemudian selama ini menjadi selalu berada dalam pemerintahan, itu kan sebenarnya secara kultural memang selalu semacam itu. Sementara Muhammadiyah kan agak berbeda, dia biasanya mengambil jarak begitu. Nah sekarang ini saya kira itu yang membuat banyak orang terkejut dengan keputusan ini ya, Bu Rocky. Bueno Arif, bahwa yang membuat masyarakat terkejut itu adalah selama ini kan kita sama-sama paham bahwa NU ya memang selama ini secara struktural selalu berbarengan dengan pemerintah, selalu dekat dengan pemerintah. Namun yang agak-agak unik dan aneh adalah Muhammadiyah yang selama ini selalu mengambil jarak dan kader-kadernya selalu tampil sebagai pengkritik di luar pemerintahan, justru bersedia menerima tawaran dari pemerintah dan mendekatkan diri dengan pemerintah dalam tanda kutip ya. Jadi sebenarnya ini bentuk kekhawatiran dan pertanyaan dari masyarakat awam bahwa
di balik kesediaan organisasi Muhammadiyah dan kader-kadernya untuk kemudian bergabung dalam pemerintahan untuk mengelola tambang ini, eh, jangan-jangan kemudian itu berakibat kepada melemahnya kemampuan untuk mengkritisi pemerintahan. Lanjut. Ya itu yang ya mungkin ada penjelasan nanti, tapi kan penjelasannya post factum bahwa Ya. pembenaran pada akhirnya tuh bahwa Muadi menerima karena alasan-alasan ABCD. Iya, tetapi keterangan awalnya harus diterangkan bahwa dia sudah berubah dari pengawas kekuasaan menjadi partner kekuasaan. Fairnya begitu mestinya kan. Kan ini semuanya adalah upaya untuk menghentikan pengawasan kekuasaan dari rejim Jokowi kan. Itu yang terbaca. Ini kan Iya, dari awalnya memang selalu jadi pengawas kekuasaan, tiba-tiba menjadi partner pemerintahan, itu kan secara mengejutkan, memberikan tanggapan dan persepsi di masyarakat secara liar begitu ya. untuk ormas-ormas keagamaan, dan itu yang memungkinkan kita mengerti bahwa ormas keagamaan karena posisi moralnya mesti ditundukkan dengan kapital, dan maka itu masyarakat sipil nggak ini sogokan, apalagi ya nggak ada lain selain sogokan. Ya, poin penting yang saya baca di bagian ini adalah organisasi keagamaan itu selalu berbarengan dengan persoalan moral, dan masalah moral ini biasanya dibenturkan dengan kapitalisme. Oleh sebab itu, jangan-jangan masyarakat pada umumnya menganggap ini sebagai bentuk sogokan dari pemerintah kepada NU dan Muhammadiyah supaya tidak lagi kritis melihat persoalan-persoalan yang seharusnya dikritisi. Itu menurut Prof. Gero. Lanjut. Ya, oke. Tetapi kan ini yang menarik, sogokan itu. Nah, saya meminjam bahasa Anda ya. Itu diberikan oleh Pak Jokowi EQ Bahlil, kan begitu ya. Operatornya kan Bahlil, lalu Pak Luhut kan nolak ini kan. Nah, itu di akhir masa jabatannya. Kalau gitu apa dong kepentingannya Pak Jokowi dengan kan saya kan sudah mau selesai. Apa kepentingan saya dengan memberikan konsesi itu kok masih dianggap menyogok gitu. Ya, ini kan masa-masa akhir pemerintahan Jokowi, sudah di ujung kekuasaan. Lalu apa kepentingan Jokowi kemudian memberikan kesempatan kepada NU dan Muhammadiyah untuk katakanlah dalam tanda kutip seperti bahasa Rocky Gerung, apa kepentingannya kemudian memberikan sogokan kepada NU dan Muhammadiyah? Problem Jokowi justru akan mulai bukan selesai ketika dia lengser. Oh, jadi nyari perlindungan gitu. Iya. Kalau sekarang nggak ada yang berani persoalin Pak Jokowi. Ini semacam perskot supaya nanti 1 jam setelah Jokowi lengser nggak akan ada semacam kritik pada dia tuh kan. Dasarnya itu kan. Bayangin misalnya setelah 1 jam Pak Jokowi lengser lalu Muhammadiyah dan NU mempersoalkan bagaimana Jokowi merusak demokrasi, merusak keakraban sosial. Jadi kira-kira itu ini uang panjar, uang muka. Oh, jadi uang apa DP untuk perlindungan begitu ya, Bang Roy? Ya, kayak begitu nih. Masa Anda samakan dengan preman gitu berarti? Ya, kalau perlindungan masih ada orang yang mungkin akan pakai istilah lain. Ini DP untuk tutup mulut. Oh, DP untuk tutup. Istilah dari Bung Rocky Gerung dengan Subeno Arif ini memang selalu tajam dan mengundang polemik. Jangan-jangan katanya ini adalah sebagai DP untuk kelangsungan eksistensi Jokowi setelah berakhirnya masa pemerintahannya. Oke, mari kita uji ya. Ini setidaknya kita akan mengutip pernyataan Buya Anwar Abbas saja ya, Pak Anwar Abbas tadi ketika saya chatting saya lihat beliau ketawa-ketawa aja kan soal itu saya. Dan ini kan menyatakan bahwa dia tentu peradukan yang pertimbangan soal kerusakan lingkungan dan mereka akan menjaga itu. Yang kedua juga soal konflik dengan warga sekitar. Mungkin konflik bisa kita minimalisir dengan pendekatan yang berbeda. Tapi kalau kerusakan itu begitu pertambangan dimulai, kan sudah terjadi kerusakan. Ya di mana ya ada contoh bahwa pertambangan itu ramah dengan lingkungan, ada nggak di dunia ini? Kan itu yang kita maksud, bahwa semua LSM dunia itu selalu datang dengan posisi pembela lingkungan. Dan mulai dari Amnesty International, Greenpeace, segala macam tuh. Nah Muhammadiyah
juga terkait bahkan terikat dengan norma yang sama. Karena itu aktivis Muhammadiyah selalu datang pertama kali untuk membela lingkungan, membela masyarakat adat, membela rakyat yang tergusur. Sekarang bagaimana dia mau membela? Uang dia pasti akan menggusur kok. Jadi lain kalau negara dan kapital yang menggusur, itu artinya memang ada kepentingan akumulasi itu. Negara memberi fasilitas pada korporasi dengan anggapan bahwa korporasi akan bertindak menjaga lingkungan. Tetapi bagi Muhammadiyah menjaga lingkungan itu adalah hal yang sudah difatwakan secara prinsipil. Kalau negara, kalau pemerintah atau kapitalis yang melakukan penambangan atau katakanlah penggusuran, itu memang pasti ada akumulasi kepentingan di dalamnya. Lain halnya jika organisasi yang selama ini kita anggap menyuarakan tentang pembelaan hak-hak rakyat, pembelaan terhadap keseimbangan alam dan keberlangsungan lingkungan hidup, kemudian terlibat dalam lingkaran pemerintah dan kapitalis yang berupaya untuk melanggengkan usaha tambang, apakah kemudian itu masih bisa memberikan perlindungan, menyuarakan tentang kelestarian lingkungan atau bagaimana? Kan itu intinya tuh. Jadi kalau sekarang bagaimana keterangan post factum dari Muhammadiyah? Jadi tetap tentu Muhammadiyah lagi menyusun argumen untuk mengatakan tidak ada perusahaan lingkungan. Padahal satu tambang dibongkar itu udah merusak lingkungan. Lalu Muhammadiyah akan bilang kami udah AMDAL. Lalu justru AMDAL itu yang harusnya menghentikan lingkungan. Kan kalau AMDAL dari korporasi dimaksudkan untuk memungkinkan mereka menambang. AMDAL dari Muhammadiyah dan LSM mestinya memungkinkan untuk menghalangi penambangan. Kan beda di situ kan. Jadi AMDALnya itu jadi AMDAL korporasi. Itu artinya tukar tambah lagi dengan Muhammadiyah. Kan ini bukan AMDAL dari masyarakat sipil. Masyarakat sipil kalau dia bikin AMDAL itu tujuannya untuk menghentikan eksploitasi itu. Kalau korporasi dan negara melakukan AMDAL itu untuk memungkinkan dibenarkannya eksploitasi. Itu beda-beda atau paradoksnya di situ. Iya, masuk wilayah kanan informasi. Oke, kita sudah melihat bagaimana tanggapan Rocky Gerung yang ditemani oleh Subeno Arif mengenai tanggapan dan pandangannya terhadap kesediaan Muhammadiyah untuk kemudian menerima tawaran konsesi tambang dari pemerintahan, dan ini hanya sebuah reaksi dari saya terhadap pendapat kedua tokoh ini tentang pandangannya kepada Muhammadiyah yang terlibat dalam konsesi tambang. Dan jika kalian punya komentar, kalian punya tanggapan, silahkan tulis di kolom komentar dengan tetap memakai adab. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.